Pemirsa, pembagian bantuan beras di Pasar Sentral Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Ya, aksi saling dorong terjadi diduga akibat ulah warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Pembagian beras 5 kg gratis di Pasar Sentral Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan ini nyaris berujung ricuh. Aksi saling dorong dan berdesakan tidak terhindarkan karena dipicu oleh mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Aparat TNI pun harus turun tangan agar situasi cepat terkendali. Kondisi berangsur reda usai pedagang mengancam akan menghentikan pembagian beras. Banyaknya warga masyarakat yang membeludak pada hari ini. Kenapa? Karena ini memang pembagian kartu. Dan itu sulit kami antisipasi karena keinginan daripada warga kurang mampu ingin secepatnya menerima kartunya, menerima bantuannya. Tapi pada akhirnya bisa terkendali, Pak, ya? Tetapi karena petunjuk daripada pengurus dibantu dengan anggota TNI, mereka aman-aman saja. Pembagian beras gratis ini merupakan tradisi yang dilakukan pedagang Pasar Sentral Sengkang. Namun sayangnya, warga justru berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Menolak disanksi karena tidak menggunakan masker, seorang pemotor cekcok dengan petugas Satpol PP di Cibubur, Jakarta Timur. Meski berhasil kabur, petugas akan menelusuri plat nomor kendaraan pemotor tersebut. Kalau saya teroris, saya pencuri, nggak apa-apa dengan saya. Pemotor yang tak bermasker ini adu mulut dengan petugas Satpol PP, Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan ia kabur dan tidak menghiraukan perkataan petugas. Meski berhasil kabur, petugas akan menelusuri plat nomor pemotor tersebut. Saya samparkan, saya dekatkan, saya tanya, Bapak bawa masker nggak? Oh, iya Pak, minta maaf Pak, saya minta maaf. Nah, dia minta maaf, udah minta maaf, memang minta maaf. Tapi kita kan tetap, karena dia udah ketangkap pas di jalan itu dia tidak memakai masker, ditanya masker pun dia tidak ada maskernya. Peristiwa ini terjadi saat petugas tengah menggelar operasi tertib masker. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti arahan petugas untuk menggunakan masker dengan benar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 14 orang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi terkonfirmasi positif COVID-19 dievakuasi tim gugus tugas penanganan COVID-19 ke Wisma Atlet. 14 tahanan diketahui positif setelah kemarin menjalani swab test. Satu persatu tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang positif COVID-19 dievakuasi tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari dalam rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi dengan menggunakan bus sekolah milik unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 14 tahanan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menjalani perawatan. Para tahanan dinyatakan positif COVID-19 setelah swab test pada Kamis kemarin. KPK juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan rapid test antigen terhadap seluruh pengawal tahanan, petugas rutan KPK, termasuk juga seluruh tahanan yang berada di rutan cabang KPK di Gedung C1 maupun di Pomdam Jaya Guntur, dan informasi yang kami terima dari hasil rapid test tersebut dinyatakan negatif. Selain melakukan upaya tracing, penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan KPK ditingkatkan serta rutin sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh areal gedung KPK dan rutan KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, positif terpapar virus COVID-19. Orang nomor 1 di Pemkot Bandung ini tengah menjalani isolasi mandiri.
Setelah Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dinyatakan positif COVID-19, kali ini Wali Kota Bandung Odet M. Daniel dinyatakan positif. Melalui rekaman video yang diunggah di akun media sosial pribadinya dan situs resmi pemerintah Kota Bandung, Odet menyatakan dirinya positif terpapar COVID-19 setelah diperiksa pada Rabu 6 Januari 2021. Odet mengimbau kepada yang sempat berinteraksi dengannya selama 1 pekan terakhir agar melakukan swab test dan isolasi mandiri. Odet mengimbau kepada seluruh warga Kota Bandung untuk mematuhi protokol kesehatan. Warga Kota Bandung yang mau Odet cintai, mau Odet menginformasikan bahwa saat ini Mang Odet positif terpapar virus corona. Mang Odet terpapar COVID-19 ini dengan kategori tanpa gejala. Saat ini Mang Odet telah melakukan karantina mandiri. Sementara itu aktivitas pelayanan publik di Pemkot Bandung tetap berjalan normal. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna memastikan meski harus beristirahat secara fisik, namun Odet tetap akan memimpin jalannya aktivitas Pemkot Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga tetap beraktivitas normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto beserta Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Polri menyerahkan ribuan bantuan paket sembako, alat rapid antigen, serta alat pelindung diri bagi warga Papua. Pertemuan pun dilakukan secara luring dan daring demi menghindari kerumunan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, mengunjungi Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan yang dilakukan secara luring dan daring ini, TNI dan Polri juga memberikan bantuan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 di tanah Papua. Bantuan tersebut berupa 10.000 paket sembako, 10.000 alat tes cepat antigen, serta 3.000 unit APD untuk disalurkan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat melalui para tokoh agama. Tokoh-tokoh agama di Papua juga diharapkan dapat turut menjaga situasi Kamtipmas agar Papua tetap aman dan damai. Di sini untuk menjaga Bapak-bapak sekalian, tokoh agama, dengan membawa yang pertama adalah antigen untuk mengecek kondisi kita, apakah terpapar COVID-19 atau tidak, sebanyak 10.000. Kemudian termasuk APD dan juga ada sembako 10.000 yang akan kita bagikan untuk kepentingan para tokoh. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menemui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Keduanya membahas bantuan akomodasi bagi tenaga kesehatan. Sandi datang mengunjungi Doni di gedung BNPB Jakarta Timur. Menurut Sandi, Kementerian Parekraf berkolaborasi membantu tugas gugus untuk percepatan penanganan COVID-19. Bantuan akomodasi ini diutamakan kepada tenaga kesehatan dan pekerja migran yang baru kembali dari negara tetangga. Selain akomodasi, Sandi juga akan membantu promosi peningkatan disiplin menegakkan protokol kesehatan. Menjajaki membantu tugas Pak Doni untuk promosi dan pemerintah agar pengetatan protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan karena instruksi Bapak Presiden bahwa ada penurunan tingkat kepatuhan, jadi kami akan membantu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang lebih gencar. Sementara itu, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Cina suci dan halal. Namun MUI masih menunggu keputusan BPOM terkait aspek keamanan vaksin. Aspek
Kehalalan setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Kurang dari sepekan penyuntikan vaksin COVID dimulai, izin edar belum dikeluarkan Badan POM. Izin edar dibutuhkan untuk membuktikan vaksin aman, berkhasiat dan juga bermutu. Sesuai aturan WHO, vaksin harus memiliki data hasil uji klinis. Kepala Badan POM, Penny Lukito menyatakan pihaknya masih menunggu data uji klinis dari Bio Farma dan Unpad Bandung yang sedang menjalankan uji klinis tahap 3 sejak Juni lalu. Badan POM juga sudah mengantongi data efikasi dari Brazil dan Turki yang sama-sama menggunakan vaksin Sinovac buatan China. Badan POM optimis bisa menerbitkan izin penggunaan darurat sebelum 13 Januari 2021. Izin penggunaan vaksin oleh otoritas obat pada masa pandemi COVID-19 dapat diberikan dalam bentuk emergency use authorization. Obat atau vaksin yang diberikan emergency authorization harus telah didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang cukup memadai. Setelah pemberian EUA ini harus tetap juga dilakukan pemantauan yang ketat terhadap khasiat dan keamanannya dalam jangka yang lebih panjang. Ya, pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, masih banyak warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, mereka membutuhkan uluran tangan agar mampu bertahan menghadapi wabah corona. Seperti warga yang bermukim di RT 07 RW 10 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan menerapkan protokol kesehatan, DNR Corporation memberikan makan siang gratis untuk warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Bantuan ini disambut antusias oleh warga, apalagi kini mereka sangat membutuhkan bantuan di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Sekitar 200 lebih paket makan siang tersalurkan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Makasih banget bantuannya, apalagi dalam masa pandemi gini ya Pak. Kan orang-orang kan tahu sendiri, apa-apa susah, kerjaan susah. Apalagi anak suami saya kan cuma di bawah, cuma parkir doang. Ya alhamdulillah bersyukur, jadi gimana ya, bisa ngurangin beban lah. DNR Corporation berkomitmen akan terus memperhatikan masyarakat kecil yang selama ini terdampak wabah virus corona. Ini program CSR perusahaan kami DNR Corporation sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan pembagian makan siang gratis untuk warga yang kita salurkan di 5 titik di Jakarta, Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat. Program dengan tajuk DNR Berbagi Kasih ini rutin dilakukan sejak 19 November tahun lalu. Tak hanya di Jakarta, program ini juga bakal merambah ke kota-kota lain di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.